Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di tahun ini. Tidak terasa kita telah melewati 10 hari pertama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan berupa ibadah, sholat, sodako, puasa, dan amal baik lainnya mendapatkan derajat yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan ibadah yang memiliki derajat yang istimewa, pada kesempatan ini, pada kultum kali ini kita akan membahas tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah, dalam arti yang sederhana, sebuah aktivitas atau perbuatan kebaikan yang dilakukan karena Allah dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, dalam sebuah hadis, percakapan Nabi Muhammad dengan Jibril pun membahas tentang ihsan. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, ma huwal ihsan? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Namun jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah melihat engkau. Nah, dari pengertian ihsan di sini, bahwa nilai ibadah yang kita lakukan bukan dilihat oleh mata manusia, tetapi mendapat penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ihsan dalam hal ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti puasa dan sholat. Nah, salah satunya sholat. Nah, ketika sholat, ada bermacam-macam orang yang mempunyai niat ketika dia melaksanakan sholat. Yang pertama, ada yang karena takut kepada orang tua, kepada guru, ya, atau kepada yang lebih dewasa. Yang kedua, ada yang dia sholat karena memang dia tahu itu merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Nah, yang ketiga, selain dia tahu itu suatu kewajiban, dia juga tahu bahwa Allah akan melihat setiap gerak-gerik dan bacaan sholatnya. Dan dia tahu dan dia meyakini bahwa Allah selalu memantau ibadahnya. Pertama ini, ya, dia berharap tidak dimarahi oleh orang tua atau orang-orang yang lebih dewasa. Yang kedua ini, dia berharap dia tidak dicap sebagai orang kafir, ya, karena dia meninggalkan sholat. Nah, yang ketiga ini, dia berharap apa yang dia lakukan Allah ridho kepadanya, sehingga dia menjaga jangan sampai sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia menjaga wudunya, ya, jangan sampai ada anggota wudu yang tidak terbasuh. Dia juga menjaga niat sholatnya, jangan sampai niat karena orang lain tetapi hanya karena Allah. Dia juga menjaga gerakan-gerakan sholatnya, jangan sampai ada gerakan-gerakan sholat yang di sana Allah tidak ridho, ya. Dan dia juga menjaga bacaan-bacaan sholatnya, jangan sampai ada bacaan sholat yang salah, karena dia tahu bahwa Allah mendengarnya, bahwa Allah melihatnya, dan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk orang yang ketiga ini,
dia mendapat nilai ibadah yang sangat istimewa. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat mencapai derajat ihsan? Maka itu semua butuh proses, ya. Bukan berarti yang tadi niatnya karena rasa takut kalau tidak beramal itu tidak berpahala, ya. Bukan berarti yang tadi melaksanakan yang sudah menjadi jadwalnya itu tidak mendapatkan pahala, tetapi ya itu semua mendapat nilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan baik, ya, baik itu sudah dilakukan atau baru ada di dalam hati kita, insya Allah itu sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda hanya dengan niat jelek. Niat jelek ketika belum dilaksanakan, dia belum dicatat sebagai amal jelek, tetapi kalau sudah dilaksanakan baru dicatat sebagai amal yang jelek atau amal yang buruk, ya. Nah, untuk yang 10 hari kemarin misalnya melakukan itu karena suatu kewajiban, maka yuk kita perbaiki di 10 hari kedua Ramadan dan di 10 hari 3 Ramadan ini kita perbaiki dan kita tambah niat kita itu, kita hilangkan yang kemarin, kita tanamkan di hati kita semata-mata kita melakukan itu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik apa yang dapat membatalkan ibadah kita, apa yang dapat menodai ibadah kita, dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua, saya juga ya, bisa mencapai derajat ihsan di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dapat berlanjut sampai di luar bulan suci Ramadan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.